Ada sebuah buku yang berjudul Raja Sulaiman Putra Daud, yang mana dalam buku tersebut menceritakan tentang Raja Sulaiman. Bahwa Raja Sulaiman membangun rumah ibadah dengan mengerahkan manusia dan juga mengerahkan jin. Apakah benar Raja Sulaiman mengerahkan jin untuk membangun rumah ibadah? Ini sangat aneh, guys. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab, maka kita tidak akan pernah menemukan satu ayat pun bahwa Raja Salomo mengerahkan jin untuk membangun bait Allah. Hanya Raja Sulaiman versi Islam yang mengerahkan jin untuk membangun bait Allah atau rumah ibadah. Saya akan membaca sebagian tulisan ini dan silahkan disimak dengan baik. Tempat peribadatan yang akan dibangun itu terletak di atas tanah lapang tidak jauh dari Baitul Lahmi. Tanah itu luas dan cocok untuk didirikan rumah peribadatan. Dalam pembangunan itu Raja Sulaiman mengerahkan seluruh ahli bangunan, yang terdiri dari ahli seni ukir dan pahat. Selain tenaga-tenaga manusia, Raja Sulaiman juga mengerahkan kaum jin. Sebagian dari mereka ditugaskan untuk membangun gedung-gedung dan kolam-kolam dan sebagian lagi ditugaskan mengambil batu-batu mutiara di laut. Pembangunan itu dikerjakan siang dan malam. Seluruh pekerja baik manusia maupun kaum jin mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan ketika itu mereka berhasil menemukan tambang biji-biji tembaga. Biji-biji tembaga itu dicairkan dan dijadikan lembaran-lembaran. Kemudian oleh ahli-ahli ukir dan pahat lembaran itu dilukis, sehingga lembaran-lembaran tembaga itu membentuk lukisan berukir yang indah dan menarik. Lukisan ukir itu diterapkan pada dinding-dinding, tiang-tiang dan lengkung-lengkung kubah bangunan. Pembangunan rumah peribadatan itu dikerjakan dengan memakan waktu bertahun-tahun. Raja Sulaiman mencita-citakan di negerinya harus mempunyai bangunan yang besar dan megah, tempat umat manusia menghadapkan jiwa raganya kepada Allah. Terwujudlah sudah cita-cita Raja Sulaiman setelah melalui kerja keras siang dan malam. Kini telah berdiri dengan megahnya suatu bangunan tempat peribadatan di tengah-tengah kota Yerusalem. Suatu bangunan yang merupakan lambang keagungan Tuhan, dan tingginya kebudayaan dan peradaban umat manusia ketika itu. Tempat peribadatan atau masjid itu oleh Raja Sulaiman diberinya nama Baitul Maqdis. Mari kita bandingkan dengan Raja Salomo versi Alkitab. Tidak ada indikasi di Alkitab bahwa Raja Salomo membangun bait Allah dengan bantuan jin. Alkitab menyebutkan bahwa pembangunan bait Allah dilakukan dengan tenaga kerja manusia dan bahan-bahan yang tersedia, seperti yang dicatat dalam kitab 2 Tawarikh 3 ayat 1. Lokasi pembangunan bait Allah adalah di Yerusalem. Raja Salomo mulai membangun bait Allah di Yerusalem, di Gunung Moria, tempat yang telah disiapkan sebelumnya oleh ayahnya, Raja Daud. Pembangunan bait Allah dilakukan oleh Salomo dan orang-orang yang membantunya. Alkitab tidak pernah menyebutkan istilah jin-jin atau kekuatan gaib lainnya yang berkaitan dengan pembangunan bait Allah. Bait Allah dibangun sebagai tempat ibadah dan rumah bagi Tuhan, yang menjadi pusat keagamaan bagi bangsa Israel. Singkatnya tentang pembangunan bait Allah adalah ketika Daud menjadi raja, dia ingin membangun sebuah rumah untuk Allah, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek-nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 12-13. Allah berfirman bahwa putra Raja Daud akan membangun bait suci. Raja Salomo mulai mengumpulkan bahan untuk membuat umpan suci. Dia memesan kayu cedar dan cemara dari Lebanon.
Dia mengumpulkan 30.000 pria dari seluruh Israel sebagai pekerja untuk menggali batu dan menyiapkan kayu untuk umpan pembangunan. Bait suci itu sangat mengesankan. Seluruh bagian dalamnya terbuat dari kayu cedar. Raja Salomo menyuruh seluruh bagian bait suci dilapis emas. Secara keseluruhan, dibutuhkan 7 tahun untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Di dalamnya terdapat perabotan dan aksesoris. Silahkan baca 1 Raja-Raja 7 ayat 48-50. Jadi sudah jelas bukan? Raja Salomo dalam Alkitab tidak pernah mengerahkan jin-jin untuk membangun bait suci. Hanya Raja Sulaiman versi Islam yang mengerahkan jin-jin untuk membangun rumah ibadah. Artinya Sulaiman atau Raja Salomo versi Islam dan Kristen dan Yahudi berbeda. Sulaiman versi Islam mengerahkan jin-jin. Dan Raja Salomo versi Yahudi dan Kristen mengerahkan manusia, yaitu bangsa Israel. Jadi sekali lagi, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Raja Salomo membangun bait Allah dengan bantuan jin-jin, melainkan dengan memakai bantuan manusia, yaitu para pekerja dan tukang yang menyediakan kayu dari Hiram, Raja Tirus, serta tenaga kerja dari orang-orang Israel. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 5, disebutkan bahwa Raja Hiram dari Tirus mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar untuk membantu Salomo membangun bait suci. Bahkan dalam kitab 1 Raja-Raja juga mencatat jumlah pekerja dan tukang yang dilibatkan dalam pembangunan bait suci, yang semuanya adalah manusia. Bait Allah dibangun selama 7 tahun, dimulai pada tahun keempat pemerintahan Salomo dan selesai pada tahun ke-11 pemerintahannya. Jadi, pembangunan bait Allah oleh Salomo adalah proyek yang didukung oleh sumber daya manusia dan kerja keras, bukan bantuan dari jin-jin seperti Raja Sulaiman versi Islam. Jika tempat peribadatan yang dibangun oleh Raja Sulaiman versi Islam adalah dengan mengerahkan jin-jin, maka bagaimana dengan surah Al-An'am ayat 112? Demikianlah, sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan, berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka, tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan, kebohongan. Al-An'am 6 ayat 112. Silahkan kalian baca dan pahami sendiri surah Al-An'am ayat 112 itu. Terima kasih dan salam waras.